Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi wa kafa, salatan wa salaman ala habibina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma inna na'udzubika min juhdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa tamamatil a'da. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat yang sedang menjalani ibadah puasa Ramadan. Sama-sama kita memperbaharui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai saat sekarang ini mungkin bisa jadi kita dalam keadaan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu, dua, atau mungkin bahkan lebih nikmat yang Allah cabut dari kita, tapi masih banyak sekali nikmat-nikmat yang masih Allah berikan kepada kita. Maka dalam keadaan apapun tetap kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang bersyukur, dan sebagaimana kita berjumpa di dunia ini dengan keluarga kita, orang-orang terdekat kita, mudah-mudahan juga Allah nanti akan kumpulkan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala beserta orang-orang yang kita cintai. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada tauladan kita yang kita harapkan syafaatnya di akhirat kelak, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Suatu ketika di tahun 685 Hijriah terjadilah suatu peperangan yang luar biasa, peperangan yang membalikkan keadaan sejarah ketika itu, yakni perang Ain Jalut yang terjadi di daerah bernama Ain Jalut, kalau sekarang mungkin berada di wilayah negara Palestina, yakni antara pasukan muslim yang dipimpin oleh Saifuddin Qutuz, yakni dari Mamluk melawan pasukan Mongol yang aslinya dipimpin oleh Hulagukan. Jadi ketika itu sama-sama kita ketahui bahwasanya pasukan Mongol ini ketika itu dalam masa jaya-jayanya, dengan pasukan yang sangat banyak sekali, dengan kuda yang khas. Kuda Mongol itu lebih kecil daripada kuda biasanya, dan dengan pasukan yang banyak tersebut, pasukan mereka pasukan berani mati, dan sangat kejam sekali. Bahkan ibu kota Islam ketika itu Baghdad, yakni dinasti Abbasiyah, luluh lantak, hancur semuanya, bahkan bukan cuma darah saja, yang membanjiri kota tersebut, juga tinta-tinta dari buku-buku ilmu-ilmu yang ada di pusat peradaban ketika itu, yakni Baghdad, juga habis, dihabisi oleh pasukan Mongol. Dan semenjak itu pasukan atau daerah-daerah Islam selanjutnya tidak ada yang berani untuk melawan pasukan Mongol ini. Ketika ada surat datang, langsung mereka menyerah. Daerah-daerah kecil setelah ditaklukkannya Baghdad ketika itu, ketika ada surat dari Hulagukan, Mongol datang, mereka langsung menyerah. Tidak ada yang berani. Karena logikanya saja, ketika pusat dari dinasti Abbasiyah itu Baghdad, yang mayoritas pasukannya berada di sana, itu bisa dengan mudah dihancurkan, bahkan hampir semuanya dibantai, apalagi mereka yang daerah-daerah selain Baghdad. Namun apa yang terjadi, Allah berkehendak lain, yakni di Mamluk, yakni dari Mesir dan sekitarnya yang dikuasai Mamluk ketika itu, datanglah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang bernama Saifuddin Qutuz, yang beliau ini aslinya adalah dari kerajaan atau daerah Islam Khawarizmi. Khawarizmi, beliau merupakan berdarah bangsawan, dan beliau merupakan calon dari pemimpin di daerah tersebut. Namun takdir berkehendak lain, yang beliau sudah ditempa sejak kecil, ditempa untuk bisa menggantikan ayahnya. Namun pasukan Mongol telah datang lebih dahulu, sehingga beliau ini nanti menjadi budak dan sampai terdampar ke Mesir. Sehingga nanti pasukan Mamluk ini, mereka adalah awalnya para budak, yang kemudian dilatih sehingga mereka ini setara dengan kavaleri, setara dengan pasukan yang cukup luar biasa, dengan orang yang selain budak.
Ya, jadi mereka inilah pasukan-pasukannya. Yang awalnya ya Saifuddin Qutuz ketika diminta ya menggantikan pemimpin yang sebelumnya, ya beliau kondisinya ketika itu negara Mesir ya dalam keadaan ya, ekonomi tidak stabil. Ekonomi tidak stabil, ya kemudian ada pula datang ya tantangan dari Mongol. Ya Mongol tersebut ingin kalau Mesir tidak ingin dihabisi maka mereka menyerah. Ya, tapi mereka mengambil langkah tidak ingin menyerah dan ingin meladeni pasukan Mongol. Yang awalnya mereka ingin meladeninya berada di Mesir. Ya, jadi mereka menunggu pasukan Mongol itu di Mesir dan bertarung di sana. Ya, namun strategi berubah. Ya, Saifuddin Qutuz meminta pendapat kepada para ulama. Ini menjadi catatan bahwasanya ya ulama itu tempat bertanya. Ya, ulama itu tempat bertanya, ya tempat hasil-hasil yang cukup rumit bisa diselesaikan dengan ulama. Ya, jadi dimintalah pendapat ya bagaimana kondisinya, dan Saifuddin Qutuz bertanya, apakah boleh saya meminta pajak kepada masyarakat untuk persiapan perang? Karena perang itu tidak hanya berbekal dengan doa saja. Pasti otomatis membutuhkan dana yang besar ya minimal untuk konsumsi pasukan ketika dalam perjalanan, ketika perang dan ketika pulang. Ya, karena perang itu bukan hanya 1 atau 2 jam saja. Ya, namun para ulama ketika itu ya, berpendapat tidak boleh. Ya, tidak boleh mengambil pajak dari masyarakat karena sudah ada zakat. Ya, sudah ada zakat, maka ketika itu dia mengambil inisiatif untuk ya mengajak suruh pejabat-pejabat untuk mengeluarkan ya sebagian hartanya untuk persiapan perang. Ya. Jadi strategi berubah, yang awalnya dia ingin bertahan di Mesir ya namun sekarang dirubah menjadi mereka keluar. Ya, supaya nanti kalau seandainya mereka kalah, Mesir ini tidak terlalu luluh lantak, tidak terlalu habis dia. Pergilah mereka keluar menuju arah Palestina. Ya, menuju arah Palestina. Sampainya di sana dalam perjalanan dapatlah berita atau kabar gembira. Ya, dapatlah berita atau kabar gembira bahwasanya Hulagu Khan balik ke Mongol. Ya, kenapa? Karena Mongki Khan mereka, yakni pemimpin tertinggi mereka ketika itu meninggal. Dan ada secara tradisi dari mereka, nanti calon-calon kandidat untuk menjadi pemimpin itu harus hadir ketika pemilihan tersebut ya supaya bisa dipilih oleh orang-orang yang milih. Maka ketika itu lakukan balik dengan pasukan yang cukup banyak dan hanya ya berapa puluh ribu saja yang pergi ke untuk menyerbu Mamluk ya, dan bertemulah di sekitar Ain Jalut ya, sekitar nama daerahnya Ain Jalut. Di sanalah ya sudahlah pasukan muslim Islam mendapat kabar gembira bahwasanya Hulagu Khan balik, dan yang memimpin sisa dari pasukan itu ya Kit Buka. Ya, Kit Buka yang memimpin. Ya, dikiranya mungkin Hulagu Khan mungkin ya cuman Kit Buka saja ya dengan beberapa puluh ribu udah selesailah pasukan makhluk itu dengan sangat mudah. Ya, ternyata tidak. Ya, ternyata di fakta di lapangan berkata lain. Dikiranya mungkin Saifuddin Qutuz sama makhluk ini kaleng-kaleng. Jadi sampai ketemu di sana di Ain Jalut, pasukan Saifuddin Qutuz ini awalnya tidak langsung mengerahkan seluruh pasukan. Jadi dicarinya tempat celah lembah, ya lembah celah bukit. Jadi di sana dipancing dulu pasukan Mongol itu sehingga pasukan yang ada di depan ini ya balik ke belakang. Ya, dan pasukan Mongol ini mereka haus darah. Ya, mereka langsung mengejar. Ya, dikiranya mungkin itu saja pasukannya. Ketika sampai di sana, ternyata sudah ada yang menanti ya pasukan yang lebih besar. Ya, dan mereka terkepung ya di antara celah bukit. Ya, yang ketika itu sampai Kit Buka sendiri ya bisa dibunuh, dan ya ketika tahu Kit Buka terbunuh, pasukan Mongol berlari-lari ke belakang ya, atau melarikan diri ya, sehingga pasukan Islam ketika itu meraih kemenangan yang mutlak. Ini diantara kemenangan umat Islam di bulan Ramadan ya, bulan Ramadan yang sangat mulia sekali. Bukan hanya kemenangan saja, bahkan salah satu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad
bahkan kitab-kitab suci diturunkan di bulan Ramadan. Imam Ahmad mengatakan ya suhuf Ibrahim itu diturunkan di malam awal bulan Ramadan. Ya, kemudian Tauratnya Nabi Musa diturunkan pada 6 Ramadan. Kemudian Injilnya Nabi Isa diturunkan pada 13 Ramadan. Ya, sedangkan Al-Qur'an ada yang mengatakan di antara Imam Ahmad meriwayatkan Al-Qur'an itu turun pada 24 Ramadan. Walaupun nanti ada yang mengatakan 17 dan seterusnya. Yang penting adalah di bulan Ramadan. Ya, di antara kemenangan lain yakni perang Badar. Ya, karena ini sangat banyak sekali. Mungkin salah satu atau berapa saja yang kita sampaikan. Ya, jadi bulan Ramadan ini adalah bulan kemenangan. Ya, bukan bulan bersantai-santai atau sebaliknya. Ya, karena memang di beberapa fakta dalam sejarah perang-perang yang sangat krusial itu terjadi di bulan Ramadan. Ya, kemudian salah satunya adalah perang Badar yang sangat masyhur sekali. Hampir semua kita sudah mengetahui. Bahwasanya perang Badar ini ada yang mengatakan terjadi pada bulan Ramadan tanggal 17. Jadi tahun 2 Hijriah. Ya, baru hijrah saja tahun depannya sudah perang. Ya, perang yang cukup besar Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat. Terjadi di daerah yang bernama Badar. Ya, antara kaum muslimin dan Quraisy. Yang ketika itu ada perbedaan pendapat. Kaum muslimin berjumlah 313, ada juga yang mengatakan 314, 317 atau belasan yang lainnya. Ini intinya 300 belasan. Ya, melawan 1.000 orang. Ya, 1.000 orang dari kaum Quraisy. Yang hasilnya dengan kemenangan yang sangat luar biasa di kubu pihak kaum muslimin. Ya, yang pastinya ada malaikat yang membantu. Kemudian salah satu strateginya adalah duluan datang kaum muslimin, kemudian diambil dijadikan sumur-sumur yang berada di sana, sumber-sumber air berada di belakang kaum muslimin. Sehingga ketika pasukan Quraisy baru datang, mereka mencari air tidak bisa. Adapun yang berusaha mencuri-curi air, mereka bisa langsung dilumpuhkan. Ya, ini yang pasukan perang yang luar biasa, perang Badar dimenangkan di bulan Ramadan. Kemudian yang terakhir di antara kemenangan umat Islam di bulan Ramadan adalah perang Qadisiyah antara kaum muslimin yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, salah satu sahabat yang mulia, awal bin asabiqinal awalin, salah satu sahabat yang dijanjikan masuk surga, melawan kerajaan Persia yang terjadi pada Ramadan tahun 15 Hijriah. 15 Hijriah. Pasukan ini menang dan bisa menaklukkan kerajaan Persia sehingga bisa membuka daerah-daerah yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat, terutama bagi yang menyampaikan. Ramadan kali ini jadikanlah Ramadan yang terbaik. Anggap saja ini adalah Ramadan terakhir kita. Walaupun dalam keadaan kita diuji, anggap ini adalah Ramadan terakhir kita. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh bagaimana semangat para pendahulu kita ketika menghadapi bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.